Oke, baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat share Waalaikumsalam. share screen, saya bisa lihat. Bisa, Pak. Oke, saya mau share screen dulu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja dengan lanjutan dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi, sesuai dengan RPS. Jadi kalau ini RPS yang mingguan, kita minggu lalu dan dalam 2 minggu yang lalu itu dalam satu kuliah kita udah cover ini 1 dan 2 di sini, itu bagaimana pengantar kemudian download Android ya. By the way, gimana lancar semua instalasinya kemarin Androidnya? Lancar, Pak, lancar. Oke. Samsu juga ya, sama Android instalasinya gimana Samsu? Pak, aman, aman. Aman. Oke. Berarti kita langsung ke ini. Bagian berikutnya adalah saya pakai buku panduan yang terakhir ya. Ini saya minggu lalu mungkin belum saya bagikan, nanti saya bagikan di sebentar deh, saya bagikan di yang ini bukunya. Kalau nggak salah belum saya bagikan ya untuk kelas ini. Android Programming for Beginner. Ntar saya bagikan dulu biar bisa sambil dilihat. Ke WA Group. Mana WA Group? Oke. Android Programming. Programming for Beginner ini. Oke, jadi kalau kalian mau buat referensi biar bisa gampang ikutinnya, tolong dilihat yang baru saja ini saya share. Oke, jadi kita lanjutkan. Kalau minggu lalu sesuai dengan RPS kita sudah di bab 1 dan bab sebagian dari bab 2. Jadi walaupun minggu lalu saya belum pakai buku yang ini, tapi buku yang sebelumnya, tapi mirip ininya. Secara silabusnya mirip. Nah, di bagian bab 1 adalah instalasi, kemudian di bab ini biar saya nggak tahu kalau kalian masih online apa enggak kalau nggak ngelihat screennya mana. Nah kalau screen ini nggak kebuka nih, suka nggak sadar tahu-tahu udah mati sebenarnya. Oke, jadi di bab ini bisa dilihat screen saya ya. Bab ini saya ke bab berikutnya. Saya kecilin dikit biar kelihatan. Jadi agak lemot nih komputer kalau banyak ini yang beban. Oke, bisa lihat screen saya. Jadi kalau kita buka di bab 1 itu kan kita udah mulai kemarin, minggu lalu udah buka itu ya. Coba buka new application, kemudian virtual device juga settingannya mestinya sudah selesai. Ini skip aja, kita jadi langsung ke buat mendebug. Jadi di bagian debugging ini, yang di bagian kalau kita buka Android Studio, biar gampang saya buka juga Android Studio.
Ini bisa tambah lambat lagi nih komputernya. Android. Ya kalian bisa sambil buka juga, jadi nanti kita bisa sama-sama komen. Gimana ini? Oh, ini dia. Oke, baik. Tadi ada yang join lagi ya? Dari sini Pak. Oke. Oke. Nggak tahu lambat banget. Oke, nah udah. Ini sambil nunggu Androidnya loading ya, di belakang, di background kayaknya. Jadi kalau kita buka di Android Studio, kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada locket ya. Locket, sub window locket itu gunanya untuk kalau kita mau melihat output, di mana kalau kita udah aktifkan aplikasinya, layar dari Android dan layar dari device kalau kita sudah hubungkan device Androidnya, maka hasilnya adalah locket itu akan melakukan debugging gitu. Jadi sebentar, saya sambil cek ininya Android Studio ini belum loading di background kayaknya. Keberatan nih komputernya. Nah ini loading ya, jadi sambil nunggu loadingnya selesai, jadi pada layar tersebut akan ada ini locket, dimana kita bisa melakukan debugging. Nah layarnya seperti ini kalau kita mau perbesar ya. Mana tadi? Nah, jadi di bagian ini akan running, dan runningnya cepat gitu, scrolling ke atas, sehingga kita bisa menangkap beberapa informasi debug yang mungkin berkaitan dengan aplikasi kita gitu. Nah, debug tersebut kalau kita biarin akan scroll terus cepet. Nah, tapi kita bisa filter gitu ya kalau kita udah keluar. Nah, kalau udah keluar aplikasinya, nanti bisa kita lihat cara memfilternya gitu. Nah, oke. Jadi kalau buku yang baru ini sebenarnya stylenya adalah dia ada kadang-kadang repetition dari penjelasannya, tapi itu berguna juga dimana kita nggak perlu bolak-balik ke bab sebelumnya untuk membaca ulang gitu. Jadi ini dari hasil yang saya pelajari, kan baru semester ini saya pakai buku yang ini ya. Ini ada kelebihannya di situ gitu. Jadi beberapa repetition yang sebenarnya berguna juga. Nah, oke, jadi kalau kita sudah locketnya ini sudah kita tampilkan di sini. Ini kayak terlalu lambat aja di komputer saya nih. Oke, belum selesai berarti. Oke, jadi kalian silakan sambil di compare dengan komputer masing-masing aja lah.
Mungkin komputer saya yang lambat. Nah, jadi kita lihat, kalau kita lihat ininya apa, loketnya ini ada coding warna gitu. Nah, nanti kalau kita ini salah satunya yang nomor 3 nih, di bagian kanan atas yang window locket itu akan terlihat bahwa kita memilih device yang sesuai gitu. Artinya kalau device kita pilih ada real device, kita pakai Android kita pakai real Android bukan yang emulator. Nah, ini akan tampil di jendela nomor 3 ini. Dan kalau aplikasinya sudah mulai di running, ini akan running ke atas ininya. Informasi yang di bug ini yang banyak ininya ya. Barisnya banyak ini. Nah, berikutnya kemudian kalau kita lihat di main activity-nya nih. Jadi loket sementara kita tinggalkan dulu. Nah, kita ke main activity, kita lihat strukturnya. Jadi struktur dari main activity, nah ini kebetulan tampil nih main activity. Nah, kalau kita lihat dari atas ke bawah, ya, ini main activity. Nah, ini ada import package, kemudian public class main activity. Jadi main activity Java ini adalah tampilan dimana sama seperti kalau kalian sudah belajar C kemarin-kemarin itu, di C itu pakai main activity ya. Jadi pakai main method main gitu, prosedur main untuk di mana program itu lari pertama kali gitu. Nah, kalau di Android itu main activity, walaupun penamaan ini sebenarnya nggak harus ini, nanti kita lihat belakangan ya, namanya nggak harus main activity, tapi ini kita sebagai patokan aja gitu. Jadi kalau ada program kemudian ini Java, ini masih loading nih, super lambat. Nah, di sini kalau yang bagian projectnya kalian klik, nah itu akan tampil main activity Java, kemudian double klik, ini akan nampilin main activity Java, dan kemudian strukturnya seperti ini. Jadi di atas itu adalah package, di mana kita package dari paket atau project dari aplikasi yang kita buat. Ini adalah informasi nama package-nya ya. Mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa ini adalah kebalikan dari nama website kira-kira. Jadi kalau dibalik, kemudian kita bikin ini sesuatu yang unik, misalnya kita bikin STTMC angkatan 2020 di sini ya. Di situ kalau kita balik my application angkatan 2020 sttmc.com, itu akan jadi website gitu. Jadi ini menandakan aplikasi kita unik di seluruh dunia gitu. Makanya ada gunanya kita menggunakan format seperti ini gitu. Nah, berikutnya mesti kelihatan mukanya. Berikutnya yang di di bawahnya, geser dulu nih. Oke. Nah, kita lihat ini import ya. Kita bisa perkecil. Jadi kalau defaultnya ini kita perkecil, tapi kita bisa perbesar gitu. Jadi di sini ya, kita import ini kalau kita udah mulai sesuatu project udah pakai skeleton yang dari Android, itu bisa kita delete nih. Jadi saya contoh, kita delete ya sebagai ini aja contoh nih. Saya delete beberapa ininya import untuk menunjukkan bahwa ini
akan jadi error. Jadi di bawahnya akan merah nantinya. Akan meriksa ininya nih. Akan meriksa sebentar. Ini indexing. Jadi komputer saya lambat sekali nih jalanin Androidnya. Jadi kalau dia merah, kemudian kita kita jalankan, ini tetap running ya. Ini karena lambat aja jadi nggak terlalu jelas. Jadi mungkin kalau sambil kalian lihat di aplikasi Android kalian. Nah, ini baru selesai nih loadingnya. Oke, sabar sedikit ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi ini adalah default value, default view-nya nih sebelah kiri. Project-nya ini adalah layar screen dari file yang sedang kalian edit. Nah, sebentar ini karena ini nih masih belum selesai runningnya. Jadi mestinya ada errornya nih karena saya udah delete tadi kan. Di sininya nih. Importnya saya sudah error beberapa baris. Nah, kita lihat nih. Kelihatan sekarang jadi error. Bisa dilihat. Nah, yang merah-merah ini kenapa merah? Karena dalam satu project itu kan ada modul-modul yang modul jadinya ya dari Android kita pakai gitu. Kita pakai dari kelas yang sudah jadi. Karena kita coba pakai tapi tidak diimport dulu, importnya tadi sudah saya hapus. Ini jadi error gitu. Nah, bagaimana ini ngebenerinnya nih? Kalau kita cari satu-satu kan agak repot. Ada cara yang mudah, kita pakai Alt Enter di sini. Alt Enter yang di bagian merah kita klik, kemudian kita Alt Enter. Di sini akan mencoba merekonstruksi lagi gitu. Jadi akan rekonstruksi ulang dan akhirnya ininya akan rebuild ulang nih bagian atasnya nih. Di rebuild ulang. Nih karena nggak lancar aja nih, karena lambat aja nih. Nah, di sini ada bar. Berarti itu otomatis ya, Pak? Otomatis. Tapi kita harus Alt Enter bagian merahnya ya. Semi otomatis. Jadi kalau kita nggak Alt Enter di sini, nggak kayak gini, nggak Alt Enter, malah kepencet configuration. Ini bagian mana lagi? Ini kan udah biru ya. Ini bagian mana lagi nih? Nav controller merah. Kita ini lagi. Jadi nunggu sampai keluar ininya alt enternya nih. Kalau komputer kalian ini karena banyak loading nih komputer saya. Kalau normal sih ini langsung keluar nih. Nah, tuh. Langsung alt enter. Kurang nyaman juga sebenarnya kalau lambat begini. Ya sudahlah. Oke, nah ini keluar tuh di atas, jadi ada nav controller gitu ya. Dan akhirnya bagian ini jadi nggak error lagi gitu. Mana lagi nih? Up bar configuration yang atas. Alt enter lagi. Ini dia akan pilih. Sebenarnya prosesnya cepat nih kalau komputernya normal. Ini memori saya aja bener. Import gitu. Jadi satu persatu akhirnya nanti bebas dari error. Bebas dari error, jadi kita udah bisa jalankan. Ini satu lagi. Oke ya, bisa sambil kalian lihat di komputer masing-masing. Jadi ini formatnya kita praktikum dan teori agak nyampur ya, nggak apa-apa di silabus kita atau di RPS kita. Karena memang lebih enak
begitu daripada kelas sendiri-sendiri. Oke, ini terakhir nih, navigation. Ada motor lewat ya di tempat situ. Nah, oke, ini mestinya udah. Navigation UI tinggal satu aja nih, navigation UI. Jadi bisa dilihat di atasnya, itu di atasnya pun nambah gitu. Di sini ya. Yang tadi nggak ada navigasi, ada navigasi. Satu lagi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, biar sebenarnya saya pengen tuntas aja nih. Alt enter. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah ini, kalau kita udah codingnya kita edit gitu ya, codingnya kita edit, kemudian ini apa bagian dari import itu tadi ada yang otomatis, kemudian mungkin ada yang manual juga gitu. Tapi memang biasanya kalau kita mulai dari satu skeleton ini sudah ada gitu ya, beberapa import itu sudah ada gitu. Nah, kemudian kalau kita model copas dari tempat lain, jangan lupa dilihat juga di situ. Tapi kalau jangan takut kalaupun kelupaan, itu tadi dengan alt enter itu tadi kita bisa coba. Nah, kemudian ya gimana? Izin sholat dulu Pak. Oke, mau sholat dulu, kita break dulu ya. Sampai jam 19.25 ya, boleh? Makasih Pak. Ya, oke. 19.25 kita mulai lagi. Makasih. Oke, baiklah. Kita mulai lagi. Sampai di mana tadi? Jadi kita lihat kalau kita mau mendisplaykan itu main activity, kita balik ke ininya aja deh, balik ke aplikasinya. Di sini nih, jadi ini app, kemudian kita lihat di sini app, di dalamnya ada. Ini nggak apa-apa ya, komputer saya agak lambat. Map, kemudian di dalam Java ya. Di dalam Java itu adalah folder yang isinya semua berkaitan dengan file Java. Jadi kalau kalian kemarin pernah programming C, itu di C atau di C++ itu nggak pure OOP gitu ya. Tapi kalau Java dia 100% menerapkan OOP gitu. Nah, bagaimana penerapannya? Di Java itu setiap file adalah kelas gitu. Jadi nggak ada kelas yang tidak terdefinisikan. Jadi semua file itu didefinisikan berupa kelas gitu. Jadi di sini kalau di project yang kita sedang buka ada satu kelas yang namanya main activity yang tadi kita udah bahas. Di dalamnya adalah file di mana kita start aplikasinya. Kemudian ada fragmen, 2 fragmen yang berkaitan dengan nanti ada window yang kita tampilkan gitu. Fragmen-fragmen yang berupa sub window gitu dari aplikasinya. Kemudian biar sesuai ininya nih RPS-nya. Jadi kita ngikutin buku aja nih. Kalau dilepas ke aplikasi bisa panjang lebar. Nah, ini kita lihat.
mudah-mudahan kelihatan. Jadi kalau kita apa eh, buka ini kan ada tadi ada apa Java yang berupa codingan, kemudian ada yang berupa resource di sini. Resource itu salah satunya adalah layout. Di sini resource layout. Nah, di mana tempatnya yang berkaitan dengan activity main? Ini kaitannya dengan main activity. Jadi kalau di sini sih tinggal dibalik aja. Cuma ini sebenarnya berupa file juga. Jadi kita bisa definisikan nama dari main activity file Java-nya dengan file layout-nya gitu. Nah, file layout-nya seperti ini. Ini tadi ada apa? Ada fragmennya. Fragmennya bisa kita klik. Di sini ada design, tapi kita bisa klik dia berupa code gitu. Di sini kalau kita klik code-nya, ini adalah code-nya yang berupa XML file. Tentunya kalian udah pernah pemrograman web, tentunya familiar dengan yang namanya XML file. Jadi file XML standar dipakai buat layout Android gitu. Jadi kita bisa lihat style dari XML itu ada kurung buka, kurung tutup, kurung yang ini ya, yang tajam, yang segitiga, kurung buka, kurung tutup. Kalau ini versionnya dibuka dan ditutup dengan tanda tanya. Habis itu ini adalah layoutnya, salah satu apa tuh? Coba di mute dulu tuh, Irfan. Salah satu ininya, jadi salah satu dari layout yang tersedia adalah di sini kita pakai koordinator layout. Nanti kita jelasin lebih jauh. Cuma formatnya di XML seperti ini. Jadi ada koordinator layout, ditutup lagi gitu di sini. Kemudian di sini berikutnya adalah apa? Upbar layout. Ditutup lagi dengan upbar layout. Di dalamnya adalah material toolbar, ditutup sampai di sini. Dan di masing-masing di sini kita detilkan gitu ya. Kira-kira seperti itu ininya, layoutnya, dan itu langsung di terjemahkan oleh aplikasinya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Nah, kita balik ke buku lah biar sesuai. Pak, Gimana? pengen nanya dong. Iya, silakan. Kok saya kan kemarin nyoba-nyoba ya Pak di YouTube ya. Iya. Kok bar saya gak muncul ya Pak? Malah cuma bar satu bar doang yang muncul dia. Di YouTube. Kalau ditulis ya, kalau ditulis apa? Kalau ditulis manual dia gak muncul bar kotaknya itu. Tapi kalau misalkan kan ini kan bisa dimasukin langsung ya, kayak misalkan kotaknya gitu. Ini. Nah, dia muncul. Oke. Iya, ini masalah layout ya. Masalah layout kan. Nah, masalah layout kita pelan-pelan nih karena layout nanti ada beberapa bab ke depan tersendiri. Jadi ini kita ikut metode buku yang ini. Itu perkenalannya pelan-pelan. Jadi nggak satu bagian dibahas sampai tuntas. Tapi kita akan masing-masing perbagian dicicil gitu model bukunya seperti itu. Jadi sebentar nih. Mana tadi? Iya, pertanyaannya saya ngerti. Tapi intinya kalau kita belajar layout nanti bisa pelan-pelan kita mengerti. Saya juga untuk layout Android ini bukan sesuatu yang sederhana untuk di sekali jalan jadi gitu ya. Tapi ini memang karena itu adalah fleksibilitas dari Androidnya. Jadi dia memaksimalkan fleksibilitas. Akibatnya apa? Layoutnya memang cukup rumit. Di sini ada berbagai sub ini ya. Atributnya itu sangat banyak di sini. Atribut dari masing-masing anggota ini ada banyak dan ini semua bisa dimodifikasi gitu. Termasuk misalnya ada tombol yang mau pakai background gambar, mau pakai ini, mau pakai bayangan dan sebagainya itu bisa gitu. Jadi memang kita kalau mau menuntaskan nantinya fokus di sini ya. Jadi makanya kita pelan-pelan. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita ke bukunya lagi. Nah, jadi kita ikutin sesuai bukunya aja.
Eh, nih tadi text elemen. Jadi di sini ada tadi udah saya jelaskan tentang ininya ya, layoutnya seperti apa di XML-nya di atas. Nah, kemudian di sini ada elemen-elemen dari tampilan. Jadi dari yang di layout itu bagian di dalamnya layout, constraint layout yang tadi dijelaskan, itu ada button gitu misalnya. Button itu adalah sebuah elemen dari XML gitu. Jadi kalau kita tempelin satu button di layoutnya, di elemennya XML-nya pun akan nambah juga gitu. Jadi ini contohnya nih, kita taruh button gitu ya, buttonnya tampil. Nah, di dalam buttonnya itu kalau kita lihat di sini ada teks button. Jadi buttonnya itu judulnya di tampilan button itu tulisannya button gitu ya. Ini dirubah di dalam teks nih. Jadi teks, kemudian kita klik, itu tulisan button akan berubah sesuai dengan fungsi yang kita mau buat di button itu. Teksnya apa gitu ya. Seperti itu. Kalian bisa sambil nyoba-nyoba. Tapi di sini yang tadi seperti saya jelaskan, ini banyak ininya nih, banyak sekali optionnya yang bisa diterapkan untuk button aja gitu. Atribut button, ini on click apa gitu ya. Ini saya scanning aja nih, panjang soalnya bukunya, kalau ini nanti nggak selesai karena 700 halaman. Jadi kita kalau kelewat nggak apa-apa, nanti akan di ini lagi, di refresh lagi di beberapa bab berikutnya. Nah, ini di button ini ada top click nih. Top click, on click, dia top click, kemudian kita bisa pilih mau apa gitu. Jadi tinggal klik aja, nanti ada tersedia apa aja yang tersedia di situ. Misalnya top click atau bottom click, kita nggak perlu mikir-mikir, tapi begitu kita klik ada ininya, ada option yang tersedia. Nah, kemudian kaitannya dengan ID gitu. Jadi kalau kita mau membuat satu fungsi di button itu berjalan sesuai dengan codingannya, itu kita harus relate itu dengan ID-nya. Sorry, ini kelewat. Relate itu dengan ID-nya. Jadi di sini namanya ID button gitu misalnya. Yang button tadi namanya ID button. Kalau di sini misalnya dirubah jadi ID button gitu ya. Nah, itu akan ID-nya akan sebenarnya akan otomatis berubah gitu di codingnya juga. Kalau kita rubah ID-nya, codingannya pun akan berubah. Jadi ya memang linking antara tampilan dengan Java-nya gitu, ada linknya. Oke, kemudian ini ada ininya misalnya apa? Ukuran ininya, ukuran buttonnya itu dengan dp ya, dp satuannya dp. Nah, di sini ini juga bisa kita rubah-rubah, absolute x, absolute y. Terus nah, ini misalnya kita copy paste gitu ya, bikin dua button. Kalau copy paste, dia otomatis yang satu lagi ID-nya akan berubah, nggak akan sama tuh, akan dibikin beda biar nggak bingung. Tapi ya kita harus relate ulang gitu ya, hasil copy paste-nya. Nah, berikutnya ini sementara dengan layout berhenti dulu. Nih bagaimana cara bikin komen di Java nih. Cara bikin komen Java ternyata sama dengan C. Kebetulan kan kalian udah belajar C, jadi mudah ya. Ini tinggal pakai double garis miring, kemudian jadi komen. Sama dengan C. Kalau banyak baris gimana ya? Tiap baris kita dobelin bisa, satu cara. Cara kedua adalah dengan apa? Kalau di C, dengan pakai garis, kemudian apa? Garis miring, kemudian tanda tanya gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita praktekkan nih, ini kalau kita mau bikin komen di sini, ini tanda bintang, ini adalah ini komen multi baris gitu. Nah, ini berbagai baris, otomatis dia bikin tanda tutup sendiri gitu. Itu buat komen, simple ya. Balik lagi, kemudian berikutnya adalah, nah, ada bagaimana melakukan
ini debugging. Debugging itu kalau kita biasa melakukan programming yang standar adalah biasanya kita melakukan trap kan, di trap di dalam, misalnya kalau pakai if then gitu ya, kita mau melakukan debugging, bener nggak ini masuk ke dalam if-nya atau ke dalam else-nya gitu kan, misalnya kita mau bikin trap gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan misalnya taruh ini log ini info. Di dalam log ini adalah kelas apa, satu metode yang dipakai untuk menampilkan log di dalam logcat yang tadi. Logcat yang tadi di sini nih. Ini baru saya tunjukkan nih logcatnya karena baru keluar ya. Nah, ini logcatnya ini kalau kita tulis misalnya di sini log ini misalnya ada if ya. Misalnya ada ini nih. Saya mau klik, apakah kalau udah saya klik tombolnya dia masuk ke dalam ini logcat apa enggak? Nah, ini log dot apa tadi? I dalam kurung. Nah, ini dalam kurung ininya. Message-nya masuk ke on click gitu ya. Nah, ini kalau kita debug nanti log ini belum masih merah ya, jadi harus ada tambahan ini lagi. Oh, pakai huruf besar, sorry. Pakai huruf besar. Nah, jadi ini begitu kita nanti jalankan, dia akan infonya akan di ini tampilkan. Jadi ini harus saya define dulu, misalnya apa namanya, char i sebagai ininya, buat i-nya ini. Nah, kemudian di dalam log ya. Nah, jadi itu contoh. Kemudian kalau kita mau melakukan debugging dengan cara lain ya, itu kita nggak mau tampilannya di dalam logcat gitu, kita mau di dalam Android-nya sendiri, di device-nya sendiri. Itu caranya bisa dengan pakai ini toast gitu. Toast itu apa? Toast itu jadi nanti kalau kita di Android, kalau kita pakai fungsi toast, mana nih tadi hilang. Halo, masih Ya Pak. kedengeran? Oke. Ya, jadi kalau kita pakai ini tadi sempat mati kan. Kalau kita pakai toast, jadi ini kita kasih aja nih message seperti ini di dalam ininya kita, di dalam coding kita selipin ini akan keluar message di sini. Jadi misalnya kalau kita lewatin itu, habis klik tombol, ditaruh message ini toast make text this or message, itu akan keluar sebentar di Android kita. Nah, ini or message-nya akan keluar sebentar, kira-kira 2-3 detik, habis itu hilang lagi. Itu namanya toast tuh. Nanti kalau kalian penasaran silakan sambil praktek bisa. Jadi ini bisa diselipin aja. Kalau mau dua-duanya ya dua-duanya ditaruh gitu ya. Ini buat keperluan debugging. Jadi di toast-nya keluar, di log-nya juga keluar. Di logcat-nya juga keluar. Oke. Nah, ini contohnya nih, kalau di dalam logcat kita sudah tampilkan dia seperti ini nih. Jadi ada hello world, kemudian ini tampilannya seperti ini contohnya. Nah, yang ini yang toast-nya itu ini can you see me, ini adalah toast gitu ya. Jadi ada misalnya di sini kita bikin seperti ini, can you see me-nya akan keluar seperti ini, can you see me, dan keluarnya cuma 2-3 detik, habis itu hilang dari tampilan Android gitu, sebentar aja ya. Itu berguna untuk debugging salah satunya ya, tapi kalau mau dipakai buat di aplikasi realnya juga nggak apa-apa gitu, toast itu. Oke, nah setelah itu ini bagian dari tadi kita logcat-nya itu
kalau kita lihat, kalau ada action dari user di Android-nya, itu ada informasinya di loket-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita buttonnya kita pencet, top button, bottom button seperti ini nih. Ini tentunya kita taruh di codingannya, user klik bottom button, user klik top button gitu. Kalau kita tambahkan tosnya, kalau kita taruh juga seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas, tinggal kita prakteknya nanti. Oke, berikutnya adalah di bab 3. Jadi kita bab 3 sampai akhir, kemudian sebagian bab 4 untuk kali ini, kuliah kali ini. Nah, sesuai RPS. Nah, di sini exploring Android dan project structure. Nah, kita tadi udah sebagian kita bahas. Nah, kalau kalian sudah selesai Android-nya diinstal, kemudian kalian jalanin emulator atau coba Hello World gitu ya, kemudian kalian tidak jalankan real device, dia akan mencoba jalankan emulator nih. Nah, emulator itu apa? Kalau kalian belum sempat jalanin sendiri, tampil akan seperti ini di window kalian, di laptop kalian akan keluar sebuah jendela window yang isinya gambar Android, dan kemudian di dalamnya adalah aplikasi yang kita jalankan gitu. Kalau di sini misalnya Hello World aja, tapi tampil seperti ini. Dan kemudian Android ini apa? Android ini sebenarnya dia emulasi dari real device gitu. Apa aja yang bisa diemulasi? Sebenarnya hampir semua fungsi gitu ya, termasuk yang fungsi-fungsi di hardware gitu. Jadi di sini misalnya ada matiin, hidupin, ini ada tombol ya di sampingnya, bisa kita lihat. Ini ada matiin, hidupin, ada gedein, kecilin volume, kemudian ini gerakin kanan, gerakin ke kiri, kita gulingkan Androidnya ke kanan ke kiri gitu ya. Kemudian ini ada emulasi dari kamera, jadi kalau di-connect ke kamera dia bisa link ke kamera laptop kita gitu ya. Ada yang nggak bisa juga sih, tapi ini harapannya begitu. Jadi kalau real ke hardware-nya ada, dia ke real hardware gitu. Dan kemudian yang ini adalah emulasi 3 tombol yang ada di bawah gitu. Jadi tombol ini kan punya fungsi masing-masing kan di Android, yang tentunya kalau Androidnya bukan Android real, kita nggak bisa kan melakukan pencetan itu. Tapi di emulator ini kita difasilitasi dengan tombol virtual ini gitu. Sama dengan Android asli, jadi hampir mirip gitu ya, tapi tetap memang nggak bisa 100% sama. Makanya dianjurkan tetap pakai real Android sebenarnya. Jadi tujuannya apa ada emulator? Salah satunya adalah kalau kita mau jadi real developer gitu ya, dan kemudian kita mau mendeploy aplikasi kita di banyak model Android, tentunya kita kan nggak mungkin beli segala macam jenis Android kemudian kita coba gitu kan, nggak mungkin beli real Androidnya, tapi kita mungkin untuk real di emulatornya kita install beberapa macam gitu dan kita emulasikan. Jadi tujuannya itu kita mengemulasikan hardware-nya dengan software gitu, tapi jadi nggak perlu keluar kos khusus untuk mengemulasikan dari Androidnya. Oke, nah ini berikutnya adalah ini ada tentang Gradle script nih. Apa yang dimaksud dengan Gradle script? Jadi sebenarnya untuk saat ini kita nggak perlu terlalu pusing dengan Gradle script. Nanti akan dibahas belakangan gitu ya. Tapi yang jelas kita harus tadi udah mengerti tentang yang di dalam folder app ya. Folder app itu tadi kita udah jelaskan ada Java. Java ini ada file Java-nya, masing-masing ada di dalam foldernya. Tadi ada 3 kan. Kemudian ada resources, ada layout dan lain-lain di situ. Kemudian manifest gitu ya, manifest. Nah, ini ada manifest, kita bisa klik ya, silakan diklik di manifest folder. Di dalam manifest itu seperti ini tampilannya. Jadi kalau mendukung Android saya klik langsung. Nah, ini map manifest ya.
silakan nih dilihat nih manifest. Ini Android manifest. Nah, ini kira-kira mirip dengan tampilan yang di buku. Jadi manifest ini adalah apa yang fungsi-fungsi di dalam Android yang perlu izin dari si user akhir, pengguna akhir dari Android. Jadi ini tampilannya salah satunya tentang perizinan dari aplikasi yang kita buat gitu. Jadi misalnya mau mengakses kamera, mau mengakses phonebook, mau mengakses lokasi, apalagi misalnya. Ada lagi nggak biasanya, Irfan? Mau memasang aplikasi, Pak. Iya, masang aplikasi. Kemudian di dalamnya detailnya di sini. Jadi kalau di dalam manifestnya itu ada, waktu kita masang aplikasi langsung didetailin apa aja yang mau dikasih izin gitu. Sesuai dengan isi manifestnya. Jadi misalnya apa lagi nih yang perlu izin? Lokasi perlu izin nggak? Lokasi perlu, folder juga perlu, Pak. Kemudian apa? Kamera, ya. Kamera, Apalagi tuh? kadang-kadang ini. Iya. Jadi intinya semua itu sebenarnya sudah di cover di dalam Android Manifest. Jadi semua fitur-fitur di dalam Android bisa dimintakan izinnya kalau kita state di manifest. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak kasih izin? Apa yang terjadi? Fatur. Ini udah bakal apa, Pak? Aplikasinya nggak bakal jalan. Jadi begitu instalasi kalau kita nggak kasih, dia akan apa? Quit aja, cancel lagi gitu. Tapi kan sesuai dengan keinginan kita gitu. Makanya kalau kita balik lagi, sekarang banyak APK yang beredar misalnya kemudian dianggap berbahaya, ya makanya settingan Android kita memang disetting untuk jangan main yes aja gitu, diperhatikan gitu. Pasti dia minta akses kepada sesuatu yang kira-kira memang kalau aneh pasti ya nggak usah dikasih gitu kan. Jadi memang udah skeleton dari sistem Android seperti itu ya untuk aplikasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini satu lagi di sini adalah Android label nih. Jadi di sini ada ini Android name nih di sini. Android name itu main activity. Gunanya apa? Kita state di sini. Tadi ingat nggak? Nama Java-nya apa? Main activity dot Java kan? Java. Artinya apa? Kalau ini kita rubah menjadi misalnya misalnya kita rubah misalnya jadi aktivitas saya gitu misalnya. Jadi nanti di sana kalau pakai refactor ya, jadi ada fungsi refactor di Android Studio, itu otomatis main activity-nya akan berubah menjadi aktivitas saya gitu. Atau manual pun bisa gitu. Tapi yang jelas ini adalah linknya dengan file Java-nya gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat logiknya udah mulai nyambung ya dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, berikutnya ini adalah apa? Appname. Appname ini adalah nama dari aplikasinya. Jadi di sini bisa dirubah di mana? Di add string. Jadi ada resources yang namanya string. Kalau kita buka resources, ada resources string itu app name. Jadi di sini kalau kita mau rubah satu nih ya, resources, kemudian di sini ada values string ya di sini. Nah, di sini ada tampilannya. Ini app name-nya adalah my application. Jadi kalau tujuannya apa dibikin seperti ini? Jadi si developer bisa dibagi-bagi gitu. Ada yang tugasnya bikin aplikasi, ada yang tugasnya buat bikin tampilan gitu. Nah, kalau yang tugasnya bikin tampilan udah tinggal ngetik ini aja, nggak perlu ngoding gitu. Jadi tinggal rubah satu file XML aja ya, itu dia bisa merubah tampilan
Tapi bagian coding dia mainannya di Java aja gitu. Jadi di sini kita bisa rubah aplikasi namanya My Application, kita bisa rubah jadi aplikasi saya gitu misalnya. Itu dirubah di string ini value-nya gitu, aplikasi saya gitu. Nah, kemudian di sini tadi connect-nya di mana, di string itu dengan manifest ini. Yang manifest ini mana tadi? Style. Sorry tadi mana? Sebentar, undo dulu, undo biar nggak bingung. Nah, kalau saya undo di sini dia akan nge-undo yang di sana di atas juga gitu. Jadi yang akan mengundo yang sininya juga nih. Saya pencet Ctrl Z gitu ya. Oke. Jadi di sini dia string XML-nya akan di-undo. Nah, kemudian ini ya, jadi kaitannya nih main activity-nya saya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau sesuai dengan nama aslinya. Oke, jadi seperti itu kalau kita mau ngedit ininya. Label, up name dan sebagainya, kita bisa edit di manifest. Oke. Kita lanjutkan. Nah, Java folder tadi udah saya jelaskan sedikit. Java folder itu adalah kelas dari tiap kelas Java yang kita buat, dia akan otomatis ada di Java folder. Nah, di dalam Java folder tentunya ada satu file yang tadi file utamanya main activity ya. Ini kita coba buka di real aplikasinya. Ini main activity ya. Ini ada di dalam Java folder, kemudian di sini. Jadi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan di dalam Java folder. Ada 3 folder ya. Tapi yang perlu kita perhatikan cuma satu. Jadi yang ada Android test dalam kurung ya, ini dalam kurung abu-abu Android test dan tes, itu nggak perlu diotak-atik karena percuma diotak-atik, nanti akan ditimpa lagi sama Android Studio-nya gitu. Jadi yang kita perhatikan cuma satu, yang ada package kita, yang ini My Application ini, dan kemudian di sini main activity. Kalau kita klik kan kebuka main activity. Nah, ini saya coba jelaskan hubungannya ya ke sini ya. Main activity. Kemudian di dalam ini kelas main activity itu kita punya layout gitu. Di sini ada layout activity main. Kalau kita kebetulan membuat skeletonnya mirip, dia akan sama nih. Jadi di dalam ini ada activity main di mana? Di sini. Jadi ada main activity, di dalamnya ada activity main nih. Mana dia? Ya, jadi kalau kita cari ini tergantung ininya ya. Tapi kalau di sini ada ini activity main itu kaitannya dengan activity main XML gitu ya. Jadi itu yang default gitu. Jadi kalau kita buat di dalam, kalau kita lihat setelah skeletonnya jadi dari si Android Studio buat project baru, itu keluar seperti ini, activity_main XML. Jadi yang dibalik ini _main, activity_main, ini adalah file XML gitu ya, yang berkaitan dengan layout yang kita buat gitu. Jadi linknya di situ mainnya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian ini ada drawable nih, resource drawable. Jadi di dalam folder ya, kalau kita buka lagi ada resource ini ya, ada res itu adalah resource singkatannya. Jadi manifest, jadi yang utama adalah manifest, Java, dan resource. Di dalam resource itu adalah satu drawable. Nah, drawable itu apa di sini? Drawable itu adalah ini foreground dan background dari
aplikasi yang kita buat, jadi semacam temanya gitu. Jadi kita bisa membuat semacam tema yang nanti hubungannya nih dengan misalnya nih ada apa namanya, kita bikin tema ya. Tema itu penting nih kalau kita ngomong buat di aplikasi. Contohnya nih, ini saya agak ini sedikit ngebah apa mengambil contoh sedikit nih. Dulu sebelum ada Facebook ada yang namanya kalau kalian mungkin masih kecil ya, ada yang namanya itu Friendster. Nah, Friendster itu dulu adalah aplikasi pertemanan yang populer jauh sebelum Facebook ada gitu. Jadi udah ngetop duluan gitu. Tapi pas terakhir zaman Facebook muncul itu ada itu tuh, saya sebagai pengguna agak terganggu dengan ternyata si Friendster ini bikin temanya bisa di customize bebas oleh masing-masing dari user gitu. Jadi benar-benar dibuka sehingga si websitenya itu berubah, ada yang warnanya hitam belang-belang nggak jelas, fontnya, backgroundnya dibikin fontnya berantakan gitu ya. Kemudian ini karena sangat sangat custom, akhirnya kebanyakan pada berantakan gitu aplikasi timnya gitu. Akibatnya apa? Begitu Facebook ada dengan tampilan yang rapi dan dijaga kerapihannya, ya berantakanlah si Friendster. Salah satunya karena tampilan gitu. Karena saya kecewanya di situ waktu itu. Nah, itu penting dengan itu adanya tim gitu. Makanya di sini layout folder ini timnya itu dijaga gitu. Kita bisa membuat timnya itu dirubah-rubah, sekedar merubah satu ini di drawable folder ini nih. Jadi ada foreground dan background ini buat temanya gitu ya. Nah, berikutnya adalah icon di sini nih. Jadi ini IC launcher, ada mipmap namanya. Kemudian ada folder mipmap di dalam res ya. Itu ada launcher buat icon. Nah, ini ada banyak icon nih. Icon itu gunanya apa? Seperti ini. Jadi di aplikasi kalau kalian bikin bikin aplikasi pasti ada default iconnya ya. Kita bisa define di sini. Ada yang bulat sama kotak, nanti akan disesuaikan dengan tema dari ininya kita, tampilan yang kita lagi tampilin di window utamanya Android. Kemudian ini gunanya apa nih? Ada yang bisa nebak nggak ini? Ini ada banyak PNG, ada banyak, tapi ini sebenarnya gambarnya sama gitu. Kira-kira apa Irfan? Itu Pak, besar kecil sama buram enggaknya resolusinya. Ya, jadi benar. Jadi kalau kita buat aplikasi, kemudian ada icon, dan icon itu kalau tampil di menu utama Android kan tergantung pada resolusi Androidnya kan. Ada Android yang bagus, resolusinya halus gitu ya. Ada Android yang jadul, pakai resolusinya kasar gitu. Nah, itu biar konsisten, ukurannya bagus tetap ya. Yang pakai resolusi halus tetap halus, tapi ukurannya nggak jadi gede, itu disesuaikan untuk tiap resolusi layar ada icon tersendiri gitu. Jadi kita bisa ini biasanya udah dibikin secara default gitu, tapi kalau kita mau custom untuk tiap ini bisa gitu. Di tiap ini PNG-nya bisa kita custom gitu. Kira-kira begitu tujuannya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini color. Ini masih kaitannya dengan tematik tadi. Jadi color itu adalah misalnya tematiknya kita mau kalau misalnya kayak kita bikin X gitu ya. Tadinya Twitter biru gitu ya temanya, kemudian X jadi, setelah nggak jadi Twitter jadi X kan. Itu jadi hitam. Nah, ini tematiknya kita bisa rubah, dan tujuannya dibikin dalam bentuk subfolder ini adalah kita nggak perlu ngasih ini dalam bentuk coding kepada yang ngerubah tampilan gitu ya. Cuman di bagian folder ini aja yang dirubah, seluruh tampilan akan berubah gitu, nggak perlu di coding gitu jadinya. Tujuannya itu. Nah, ini penamaannya label string up name bisa kita namakan dengan kita ngerubah string
di label, kemudian string, ya resources string, kemudian kita rubah namanya. Jadi balik lagi, nggak perlu ngoding buat merubah nama aplikasi, cuman merubah di resourcesnya aja. String XML ya. Jadi kalau kita mau lihat langsung ketemu di sini. Values, res values, dimensi strings XML. Nah, ini buat nama aplikasinya. Gitu di sini. My application kita rubah. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini berikutnya adalah apa nih? Kita coba kalau kita bikin ini sekarang basic activity project misalnya. Coba kalian coba misalnya basic activity project, silakan kalau mau sambil coba. Kalau ada komputer di depan. Nah, kita lokasinya seperti ini gitu. Jadi lokasinya itu ada di save location Android project basic activity app gitu. Tapi ini bisa beda-beda ya. Kalau di saya itu aplikasinya ada di dalam user ya. Ini app, kemudian ada user di saya. C, kemudian user, kemudian user saya. Ini yang default nih kayaknya, yang Android saat ini yang sekarang saya pakai. User, kemudian di sini ada Android Studio Project. Kalian kayaknya sama kalau instalasinya dari versi yang sama nih. Saya pasti pakai versi yang terakhir kan. Sama dengan kalian mestinya. Nah, seperti ini. Jadi Android Studio Project ini akan keluar semua project yang kita pernah install sebenarnya. Akan di sini semua, akan numpuk. Tapi kalau mau melihat gampang ya kita sort aja sebenarnya gitu, biar nggak ribet ya. Ini langsung keluar nih yang paling terakhir saya kan ini My Application 9. Kalau ini kan zip ya, jadi tetap keluar di atas. Tapi yang ini jadi apa, kalau membuatnya gampang di runut ya dari waktu aja paling enak sebenarnya. Oke, nah ini seperti ini strukturnya. Language Java. Jadi kalau kalian mau silakan buat nih, komputer saya mungkin agak lambat kalau bikin project baru. Saya coba aja mudah-mudahan bisa lah. New ya. Kemudian di sini new project ya, new project. Kemudian di sini basic view activity ya, kalau mau disamakan dengan yang dicontoh basic activity ya. Di sini nggak ada basic activity karena kayaknya mungkin setahun lalu ya ininya, versi yang terakhir di buku ini basic view. Nah, kita bikin my application misalnya ini Android 10 Java ya. Yang penting ini Java nih, jangan sampai salah. Nah, yang lain sesuai dengan tadi, sesuai dengan kondisi dari dimana kita men-save itunya, projectnya. Oke, kalau kita finish akan dicoba dibuat project baru di situ. Oke, jadi ya begitu, di komputer saya agak lama. Jadi silakan kalian sambil dicoba. Nah, akibatnya jadi agak bengong di komputernya. Mana tadi? Ya, silakan sambil dicoba. Nah, itu kalau kita sudah basic activity, kemudian ini untuk yang basic keluar seperti ini ya ininya. Di dalam Java-nya keluar seperti ini. Kemudian di sini ada toolbar, di sini ada ID toolbar. Kalau kita pakai yang tampilan itu ya. Mana nih? Saya agak lambat kalau ini. Bikin ini baru. Oke, ini.
masih proses. Ya, jadi gitu. Ini saya ikutin di buku aja biar cepat. Jadi ada toolbar gitu. Kemudian apalagi di sini ada ini tampilannya nih, floating action. Ini jadi kalau kita pakai skeleton, ininya akan berubah sesuai skeleton yang kita pakai gitu. Jadi codingannya memang kita harus familiarisasi dengan coding contoh yang ada gitu. Jadi kalau kita mau pakai fasilitas button ini di dalam codingan Java-nya pun cara pemanggilan metodenya pun akan harus kita sesuaikan. Kira-kira begitu idenya. Nah, ini balik Itu lagi. di main activity, Pak. Main activity yang ini. Yang ini di main activity. Kemudian ini kalau kita lihat ya, ini lihat ya, ini ada 3. Kalau yang pakai basic activity app ada 3 kelasnya yang dibuat main activity, first fragment sama second fragment. Kemudian layoutnya ada 4 XML ya, yang utama yang activity main XML gitu. Nah, ini kemudian skeletonnya kira-kira seperti ini. Jadi main activity Java, kemudian activity main XML, ini berkaitan dengan tampilan. Kemudian dari ini activity main XML ke content main XML dengan kontennya. Kemudian di sini ada pengendaliannya kan. Jadi ini kaitannya dengan content main XML, kemudian nav graph XML. Kemudian dari sini ke first fragment Java, second fragment Java. Jadi kira-kira gini untuk skeleton dari basic activity template gitu. Jadi kan kalian untuk tiap project kalian, apalagi kalau bikin sendiri project, tentunya ini skeleton ini kan flow-nya bisa beda-beda gitu. Sesuka kalian pada dasarnya kan. Jadi, tapi ini untuk template basic activity seperti ini gitu ya. Nah, ini dijelaskan main activity main XML-nya yang tadi tampilannya. Kemudian ini ada floating action button di sini. Ini floating action button ya di sini. Di sini di floating action button tuh di mana? Di bagian tadi activity main activity Java nih. Di sininya. Floating action button fab gitu. Jadi kalau kita udah bikin aplikasinya udah tampil, kalau sama ya, ininya nih masih loading lagi. Ininya kan sama nih. Jadi ini kan tiap ini agak berubah-berubah nih skeleton si Android Studio versi, tergantung versinya ya. Jadi bisa jadi agak beda gitu. Tapi kalaupun beda, intinya adalah ya apa? Ini kita belajar basicnya dulu ya. Jadi untuk tampilan yang di buku ini seperti ini, pakai floating action button gitu. Oke. Nah, berikutnya banyak pop apa sih? Nggak jelas. Nah, kemudian yang ini adalah nih extra metodenya di main activity Java nih. Jadi di sini ada on create option menu misalnya. Jadi kan metode itu kita manggilnya bisa macam-macam kan. Tapi di sini ya misalnya ada on create option menu. Jadi ada menu di sini, menu. Nah, dia kemudian ada metode lain lagi di sini. Ini kita kita bisa tambahkan atau kurangkan gitu ya. Intinya itu. Nah, kemudian ini kembali ke Android emulator. Di sini fungsi dari emulator control panelnya ya. Tadi ada Android emulator.
kontrol panelnya itu seperti ini fungsinya. Nah, ini agak ngulang nih, tadi saya udah sebutin. Ini tombol power, tombol gedein kecilin sound gitu. Kemudian miringin Android. Kalau pakai real Android kan kita miringinnya tinggal miringin Android realnya. Kalau emulator ya harus kita pencet ininya, karena dia nggak bisa miring sendiri kan, seperti itu. Begitu juga dengan button yang 3 biji yang di bawah Androidnya. Oke. Nah kemudian ini kalau kita buka aplikasinya di dalam emulator ya, itu ada ada tanda di sini. Kalau di aplikasinya, kalau udah jalan ya aplikasinya, itu yang menunjukkan bahwa ini aplikasinya diinstal gitu. Jadi sama seperti di Android Real, di emulator pun setiap kita bikin project itu aplikasinya akan diinstal ke Androidnya, mau real atau emulator sama gitu. Karena kita install, dia nampilin ini ada tandanya di sini kalau di emulator. Jadi sebenarnya emulator itu real mesin Android ya, yang di install Android softwarenya di dalam emulator, dan kita bisa pilih Android software itu sesuai dengan pilihan kita gitu. Jadi kita mau pakai Android yang paling baru, Android 11 atau 12 gitu ya, atau Android yang dulu, yang misalnya dulu ada es krim gitu, ada macam-macam gitu ya, ada yang froyo kayak gitu, yang dulu ya. Kalau yang sekarang kan yang terakhir tuh tiramisu, kalau nggak usah yang terakhir kan sesuai abjad ya. Tiramisu udah mendekati akhir tuh abjadnya T. Oke. Saya lanjutkan lagi sampai di bab 4. Nah, ini bab 4 adalah getting started layout dan material design. Jadi kita lihat nih. Exploring Android UI design. Di sini dijelaskan ada 3 layout utama nih. Ya, tadi kan kita udah belajar itunya di dalam file XML-nya ada layout gitu. Nah, kalau yang tadi contohnya namanya constraint layout gitu, yang saya udah tunjukkan. Tapi ada 2 lagi yang umum dipakai, namanya linear layout dan table layout gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kita explore ya, misalnya kita create new project, nah kemudian empty activity kita pilih di sini ya. Kalian bisa contek ininya, empty activity, kemudian kita jalankan, dia akan keluar seperti ini nih. Karena empty activity ininya sedikit sekali tampilannya di main activity.java-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini layoutnya kita bisa buat ya, tetap layoutnya activity main. Kemudian di sini ada tampilan layout yang lebih sederhana gitu, namanya linear layout gitu. Jadi kalau kita klik layoutnya, kemudian kita buka, itu masih minimal sekali tampilannya kalau pakai yang empty activity. Nah, kita bisa copy paste yang ini nih, bisa kita copy paste di sini ya. Jadi kalian nanti kalau ini nggak selesai di kuliah ya, kalian saya tugaskan untuk ini jalankan ini yang di bab 4 untuk empty activity ya, tolong. Jadi ini tugas, saya ketik aja deh biar jelas kalian di WhatsApp. Jadi kalau ganti-ganti window nih jadi lambat. Jadi di WhatsApp nih, saya lihat, tolong dilihat tugas. Tuh, ngetik aja belum keluar nih, lambat. Tugas buat sesuai bab 4 buku di atas empty layout ya.
ikuti sesuai buku. Oke. Ini saya terusin nih. Jadi biar kita bisa bahas bareng-bareng. Ini aplikasi. Bukunya mana? Buku A ini. Ya, ini jadi akan keluar XML-nya seperti ini ya. XML-nya keluar seperti ini, pakai linear layout gitu. Kenapa linear layout ini yang paling gampang nih? Jadi kita bisa coba di ini aja. Jadi di apa? Di define aja nih, ada misalnya text view-nya kita rubah. Text view-nya kita rubah, kemudian ini ada graffiti-nya dirubah gitu ya. Centernya dibikin seperti ini, true, center horizontalnya. Ini kenapa nih? Mati ya? Mati nggak? Iya, mari Pak. Halo? Masih bisa lihat layar saya? Bisa Pak, tapi belum muncul Pak. Masih Oke, ini gangguan komunikasi. Oke ya, jadi ini center ininya di linear layout itu kalau kita ikutin nih ada teksnya, text view-nya kita ikutin nih text view. Kemudian di sini kita graffiti-nya kita buat center horizontal. Kemudian ini akan keluar seperti ini. Setelah dibuat, jadi kalau kita pakai klik button gitu ya dengan layout yang grafis, dia akan otomatis akan merubah ininya. Editor teksnya akan berubah sesuai dengan hasil klikan kita gitu. Nah, kemudian ini tampilannya misalnya kita bikin misalnya nih multi-line text view gitu ya. Ini akan ikutin ini juga multi-line text view. Kemudian kita ini bagian codingannya, bagian Java code-nya. Udah keluar belum? masih belum Pak, masih belum muncul. Oh, belum. Oke. Mesti sabar di. Tunggu, mesti saya ini lagi kali ya. Oh. Harus diklik ulang. Oke. Gimana? Belum? Udah? Udah belum? Belum Pak. Nah, baru muncul. Ah, udah ya. Oke, nah. Jadi ini tadi, kalau yang bagian layout, yang linear layout itu diikutin di ini. Jadi, tadi kan belum kelihatan ya, saya ulang dikit. Jadi ini XML-nya, linear layout, kan seperti ini tampilan XML apa? Main XML-nya kan seperti ini, ya. Kemudian kita klik bagian ininya. Jadi kalau kita kita tambahkan misal kalau kita copy paste dia akan nambah text view di sini. Kita copy paste aja bagian ini text view, dia akan nambah text view. Kemudian kita klik tadinya kan code, kita klik bagian desain gitu ya. Kita rubah jadi bagian desain, kemudian dari situ akan keluar seperti ini, text view. Keluar text view seperti ini, kita rubah ini graffiti-nya, kita rubah ya. Kemudian center horizontal kita pilih yang di sini. Center horizontal itu bisa kita coba-coba, tapi kita pilih center horizontal gitu. Kemudian di sininya menu Android text-nya, di sini menu. Nah, setelah itu ini kita bikin multi-line text di sininya. Ini input type-nya multi-line. Jadi kita bisa klik-klik di dalam menunya. Nanti kita akan pokoknya kalau yang dikliknya di bagian menu akan berimbas ke tampilan atau berimbas kepada editornya yang XML-nya dan sebaliknya gitu ya. Oke, nah kemudian ini, jadi ini
import kelasnya juga nanti akan nambah nih. Bagian Android ada add view gitu ya. Jadi di dalam Java-nya akan nambah seperti ini di sini. Import Android view. Jadi ada ini. Ada ini di dalam Android Java, di Java, di apa? Main activity Java-nya akan keluar seperti ini. Import Android view. Kemudian di sini akan keluar ininya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lanjutannya kalau kita mau nambahin layout yang tambahan di dalam ini ada layout, kemudian kita tambahin layout tambahan di sini. Layout tambahan kita bisa tambahin itu dengan ini apa namanya? Multi line di sini. Jadi nih. Ini kita klik main XML gitu ya. Main XML. Kemudian kita drag ini nih jadi layoutnya, kemudian drag linear layout ke dalam desain dan taruh multi text di situ. Kita bisa rubah jadi seperti ini. Nah, saya nggak muncul di sini lupa. Nah, coba pelan-pelan ya di sini. Mana nih? Ini kalau udah keluar. Oh ini loading lagi komputer. Nih, coba ya kita jadi di sini ada activity main. Nah di sini kalau saya klik mestinya dia berubah jadi yang dituju main activity ya. Ini pakai code. Kemudian di sini kita bikin layoutnya itu ya. Layoutnya kita bikin yang pertama adalah layout. Jadi ini kan pakai ini layout koordinator gitu ya. Nah mungkin kita yang gampang nih kita buka satu file ini buat kita taruh sementara gitu ya. Jadi text editor kita buka. Nah kita buat ngopi sementara di sini. Ini ya. Nih sorry ngikutin komputernya lambat nih. Mungkin karena online kayaknya itu Google Meet pakai resourcesnya banyak. Setiap saya jalanin jadi lambat. Oke nih saya X dulu, Ctrl X. Ini saya taruh di sini. Nah kemudian ini saya coba bikin ke desain gitu ya. Kemudian di sini saya bikin apa nih, misalnya yang sesuai dengan buku tadi aja. Kalau tadi buku itu minta apa nih? Text view ya, text view. Jadi ada kita cari text view di sini. Misalnya kita kan ngegambar ya. Di sini ada text view, common text. Ini ada text view, kita tambahin ke sini. Sorry. Desain, kemudian ininya namanya di sini nih. Komponennya. Ini ketutupan nih. Bagian ininya nih.
Waduh, masih jalan. Itu jadi kita klik ini, kemudian diseret. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau udah diseret, kita perbesar tampilannya. Nih, ini lambat. Karena lambat sih sebenarnya. Oh, ininya, sorry, dirubah dulu ininya. Apa? Oh, tandanya tuh masih tanda nunjuk di sini nih. Mana ya? Kalau kita buka, ini kita paste di sini. Agak kurang nyaman nih, bentar, di komputer saya. Halo? Halo Pak. Iya, jadi agak-agak sulit di ini di tempat saya, agak apa namanya, lemot ininya, masih jalan. Tapi coba dicoba apa namanya? Kalau kita pakai layout ini, nih. Jadi kalau kita nih dari depan ya. Ini kan dari buka, kemudian kita bikin nih, bikin project kosong, kemudian ini sampai di sini, kemudian baru kita ke ini ke XML, kemudian di sini kita buka ini new layout resources file, kemudian di sini ini kita bisa bikin, kalau kita ininya belum ada ya, dibikin, tapi kalau ada ininya, misalnya kita bikin menunya belum ada nih karena empty, kita bikin main menu di sini, main menu. Nah, baru kebuka di sini. Setelah ini kebuka, baru kita masukkan ininya. XML ini kira-kira masih kosong di sini. Nah, dari sini kita pilih yang pertama linear layout dulu nih. Jadi kalau mau gampang sebenarnya saya pilih ini dalam bentuk, ini saya bisa copy paste kan dari sini nih, coba. Kalau bisa sih saya coba, cuman ini kayaknya lambat banget. Nih, saya pilih begini, coba. Jadi diikutin yang ada di buku, kita copy paste aja gitu. Copy paste ke sini. Misalnya yang tadi apa? Activity main XML. Kemudian kita buka kodenya di sini. Ini masih kosong, kita paste aja. Nah, seperti itu. Ini yang atas kita hapus. Delete lagi biar sama. Nah, baru dari sini kita split ke design. Nah, ini udah ada bagian linear layoutnya, dia udah ada nih. Nah, kalau kita mau biar gampang sih sebenarnya kita ikutin bukunya aja. Nah, habis linear layout di sini, kemudian three attribute, nggak ada linear layout, three attribute. Ini kan ada vertical horizontal. Nah, kita lihat nih di sini. Jadi ini kita ke design tab. Ini kita ke design, kemudian dari sini kita
text view-nya ya, kita pilih, kemudian left click and drag text view ke UI-nya gitu. Nah, ini text view kita pilih, kemudian left click and drag gitu kan, begini. Nah, ini ada text view gitu. Nah, kemudian dari sini kita tinggal edit ininya, atribut-atributnya di sini. Ini ada text view, saya mau rubah menjadi ini adalah teks gitu. Nah, itu akan berubah ininya, tulisannya seperti itu gitu ya. Jadi emang harus agak hati-hati ininya, milih atributnya ya. Sampai di situ ya. Kemudian balik lagi ke ini. Jadi kalau hati-hati kita ikutin akan ini kok, akan apa namanya, akan sama dengan di buku gitu. Nah, ini udah kita rubah kan text view-nya namanya. Kemudian ini kita bisa rubah size-nya, size text-nya. Text size kan ada di sini, text size. Kita lihat ada text size nggak? Sini kita pilih, di sini ada text size. Text, kita pilih text size-nya ke bawah ke atasnya ada. Width, white. Ini di bawahnya kalau nggak salah, ini ada all attribute nih baru nih. All attribute, nah baru panjang. Ini ada text size nih, mungkin ke bawah lagi sampai T. Text size, nah ini ada nih ukurannya. Ukurannya mau kita perbesar, kita pilih yang 24. Begitu, ini mestinya berubah. Nah, begitu ya. Emang ini agak, ini karena lambat aja di komputer saya, tapi pelan-pelan seperti itu. Oke, itu text size. Kemudian ini gravity-nya tadi apa nih, gravity, text size attribute. Cari gravity attribute. Jadi ini diurut berdasarkan ini kan, diurut berdasarkan apa, urutan apa, alfabet. Atribut apa, gravity, cari gravity nih, G nih, gravity. Kita rubah gravity-nya, samain dengan di buku ya. Ini keluar nih, dirubah jadi apa, gravity-nya. Gravity-nya dirubah menjadi center horizontal. Di sini ada kan gravity-nya. Ini kita bisa klik di sini, pilih apa, center horizontal, C, center. Ini agak lambat nih, tapi ada nih center. Mana? Gravity dulu, gravity. Ini karena emang banyak banget ininya, apa namanya, fiturnya. Jadi kita pilihannya banyak sekali. Ini apa tadi, gravity. Ini agak naik turun nih. HIJKL nih, gravity. Center horizontal, ini diklik. Oke. Nah, ini jadi center horizontal. Kita balikin lagi dulu. Ini belum, ini klik center horizontal. Ini kalau udah baru kita kesiniin. Jadi dia ini nih mestinya nih klik begini ya. Dia langsung ngerubah ke sininya, tapi belum nih. Mungkin karena lemot aja, lemot. Tapi dia jadi center horizontal mestinya gitu. Ini lemot aja nih. Ini ada ininya, tanda ini apa nih, error. Hard coded text dia. Ini cuma ini aja sih, nggak apa-apa gitu. Tapi yang center horizontal nih mestinya mau nih.
ini ya, center horizontal, center vertikal. Ya, jadi kalau kita klik dia akan ada di center gitu. Gitu ya. Ini karena susah ngikutin di komputer saya aja nih. Nah, ini berikutnya ada ini, edit text menu. Jadi ini kalau udah selesai dengan layout graffiti attribute ya, kita bisa tadi multi line ininya. Ini udah, mestinya jadi ini nih. Tuh, bentar. Center horizontal. Ininya mestinya ada ininya dulu nih, apa kayak kayak centangnya dulu nih. Centang kemudian dia berubah. Ininya lambat sih. Agak susah, saya berusaha ini ya, ngasih lihat center. Pokoknya intinya gitu, pelan-pelan aja, dicoba. Kira-kira gitu ya. Nah, saya lanjutin lagi dikit. Nah, rewiring up UI dengan Java Code. Ini constraint layout dan table layout. Ini tadi ya, Java Code-nya kan seperti ini, layout main menu. Kemudian kita import class, kita biar dia nggak error ya. Kemudian ini kita ganti dengan kita tambahin, kita bikin lagi load table layout view, kemudian kita bikin my table layout nih, my table layout di dalamnya ya. Kita setelah bikin my table layout, dia akan keluarin table layout di sini. Jadi seperti ini nih, table layout. Nah, kemudian kalau kita mana tadi? Ini jadi gini. Kalau mau gampang sebenarnya gini, kita copy paste aja ininya. Nih, copy paste seperti ini. Codingan yang udah ada ya, yang di bagian yang kira-kira tepat kita copy paste, kita tempel aja di situ. Jadi ini misalnya main activity. Bagian mana yang ada ininya, layoutnya ya. Di bagian layoutnya yang mana nih, yang ini nih. Ini ada layout. Atau yang di dalam, saya bikin yang baru aja deh. Nah, yang ini kan ada apa nih misalnya, table layout. Ini RID, berarti ini bagian layout nih. Jadi kalau kita copy paste di sini gitu ya, kita akan nambahin satu ini layout view gitu. Jadi di sini cuma harus kita view-nya kita ini belum di define kan, Android view-nya. Nah, ini kita harus tadi yang kontrol ininya, kontrol enternya kita kasih di sini. Nah, misalnya di sini. Nah, ini masih sama activity main juga ya ininya. Jadi kalau di sini belum ada activity main karena projectnya kan tadi project baru. Kita harus tambahin layout activity main namanya. Tapi kalau udah ada ya udah nggak error. Ini tadi contohnya kalau saya tadi pakai project baru ya di sini.
Ini ada 2 project nih, jadi nah yang ini nih belum tampil. Oke, nah saya lanjutin dikit lagi. Ini adding layout, kemudian ini kita tambahin button. Kita sebenarnya tinggal klik Control paste button aja kalau mau tambahin button ya di sini. Ini harus nungguin ini. Tapi kalau sebenarnya ini yang satu lagi nggak tahu bisa tangan. Misalnya yang ini, Berarti Pak lebih enakan tinggal tarik-tarik aja ya Pak? iya sebenarnya tarik-tarik, cuman kalau apa paling kalau error di undo aja. Tapi sebenarnya pada dasarnya ini misalnya button nih, button saya tarik-tarik aja nih, button saya bikin button, klik button, pilih satu, tarik ke sini. Nah, dia akan bikin button di sini. Tuh. Ini tarik-tarik aja gitu emang. Nah, otomatis nanti di kodenya pun akan nambah button. Nih, ada button kan, tadi nggak ada kan. Gitu ya. Kemudian ini bisa Kalau kita dia nulis kita itu kadang-kadang agak keluar ya? itu berarti ada error dengan struktur layoutnya gitu. Jadi kalau struktur linear layout kemudian kita paksain sesuatu yang dari layout lain, jadi nggak mau ngikutin gitu. Yang saya jumpai begitu. Jadi emang ini kita coba yang gampang dulu, yang linear layout, jangan yang lain dulu nih. Kita pakai linear layout. Nah, coba aja text view kemudian button, mestinya lancar gitu. Jadi karena ini kita ngikutin buku nih. Kalau di buku itu linear layout, kemudian dia ngikutin struktur itu, dia akan lancar gitu. Tapi kalau kita campur dengan layout, apalagi yang layout yang lain yang lebih strukturnya ini, kadang-kadang tumpang tindih, jadi nggak bisa diartikan oleh itunya, oleh layout di Android Studio-nya gitu. Nah, kalau nggak bisa, dia nggak ngikutin jadinya. Sebenarnya masalahnya di situ, jadi tinggal di undo aja dulu, coba dengan yang lebih sederhana dulu, baru setelah itu jalan, kita bikin tambahin lagi gitu. Jangan nambahinnya berapa gradual gitu ya, jangan sekaligus gitu. Kalau sekaligus emang tiba-tiba nanti nggak jalan, kita nggak sadar di mana masalahnya timbul gitu. Kira-kira gitu aja sih. Oke, saya lanjutin dikit lagi nih sampai di bab 4 nih, biar selesai nih. Bab 4 nih bagian mana tadi? Kok ini? Ini ya. Ini kalau kita tambahin nih load button dan sebagainya, ini kalau bisa sih kalian sampai di sini ya. Ini ada horizontal visual cue, tapi kalau enggak coba sampai yang kalian sampai dulu, nanti kita bahas kenapa nggak jalannya gitu, kira-kira gitu ya. Tapi di sini kalau lancar kita ikutin, dia akan sampai ke ini. Ini ada kalender, bikin kalender nih ya. Kemudian ini ada ininya apa, semacam pair itu buat dia ini, tuh gunanya apa, yang ini nih layoutnya dikasih pair seperti ini. Jadi kalau dia berubah ukurannya, kalau misalnya kita bikin tadi horizontal jadi vertikal, ininya kita putar Androidnya, dia kan otomatis ngikutin sendiri sehingga tetap rapih gitu. Makanya model pair itu seperti itu. Begitu juga kalau pixelnya beda-beda gitu, itu dia akan ngikutin gitu. Jadi disesuaikan ini sama nih modelnya begini. Jadi bukan berdasarkan pixel tapi berdasarkan ini nih. Ini kira-kira di sini, ini kira-kira di sini, dia akan nyesuaiin layoutnya seimbang lagi gitu. Walaupun kita rubah vertikal jadi horizontal ataupun kita bikin dengan kita taruh di Android yang berbeda-beda gitu. Idenya begitu, kenapa pakai pair ininya. Oke, kemudian jadi kalau kalian geser-geser tuh nantinya pairnya akan kayak gitu tuh, akan ngepair gitu nantinya. Nah,
Ini kalau kita tambahin lagi, dia bikin tabel ya. Ini kan ada nih. Jadi begini. Kalau kalian copy paste begitu saja, sebenarnya pasti rapih nih mestinya. Kalau yang kalian ini apa namanya? Bagian yang ini layoutnya, kemudian kita copy paste ini. Tapi ini bisa jadi harus ada di dalam linear layout atau di dalam mana gitu ya. Nggak bisa cuma table row di dalam seluruh file XML-nya isinya cuma ini, nggak bisa gitu. Jadi udah ada skeleton awal, baru kita copy paste table row di dalamnya gitu. Dari yang tadi kita udah punya tuh. Nah kalau kita coba kayak gitu, tetap rapi, berarti nggak ada errornya gitu. Jadi ini bisa kita coba nih. Ini saya copy ke tadi yang ini. Kemudian tadi mana? Ini kode. Ini layoutnya kan yang sampai di sini. Nah, berarti ini coba saya copy ini ya. Ini belum tentu berhasil nih, harus diperhatikan lagi. Jadi ini table row, atau kalau kita balikin ke desain, dia belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan nggak ngejalanin nih. Tunggu. Jadi ada bagian yang kayak tumpang tindih gitu loh. Di sini ada error nih. Fab sini. Komponen tree-nya. Jadi ada bagian yang sebenarnya nggak matching gitu. Jadi kita udah punya sebelumnya dan dia nggak berjalan mulus dengan tambahan layout yang kita buat gitu. Jadi yang sebelumnya ini mengganggu nih atau terganggu gitu ya. Jadi karena ini tadi koordinator layout kan, padahal ini awalnya adalah linear layout kan. Itu tadi masalahnya. Jadi ini harusnya saya mulai dengan ininya linear layout, jangan koordinator layout. Akibatnya dia nggak jalan gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ikutin di bukunya dengan linear layout akan keluar seperti ini tampilannya. Oke. Summary. Oke, kayaknya udah habis. Kira-kira sampai di situ. Kalian nanti coba aja. Jadi gini, ini memang yang basicnya ada di sini. Jadi kalau nggak bisa, mungkin dicoba-coba dulu sampai kalian bisa dapat seperti di buku ini gitu ya. Jadi mungkin udah ada skeleton yang bertabrakan, karena kita skeleton yang Android tadi empty project-nya agak berbeda nih kayaknya dengan basic project yang ada di sini gitu. Jadi dicoba sesuai dengan yang ini, mudah-mudahan sama persis, karena basic dengan yang ini tadi kita coba kan basic activity, ternyata dia beda layout di sini. Basic activity dengan basic activity yang di buku itu agak berbeda gitu. Itu mungkin yang harus disesuaikan nantinya. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan terakhir? Sepertinya nggak ada Pak. Mungkin kalau misalkan besok kalau offline, kalau error mungkin Boleh, silakan. Jadi silakan aja di ini ditanyakan ke WA ke saya aja. Mungkin kita bisa ini, selesaikan. Oke. Selain Irfan, siapa lagi nih yang nanya? Ada pertanyaan? Iya, Rizky mah udah mas dia. Oh, oke, iya gue ya. Oke. Ya udah, kalau gitu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPS-nya selesai. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.